Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Ya, kita nggak ngomongin seni lagi karena kita akan belajar bareng lagi kali ini di gudang gua yang sempit ini. Mudah-mudahan setelah semuanya berakhir punya studio lagi yang proper lagi. Kali ini gua mau ngebahas soal satu video seru di YouTube yang dibawakan lagi oleh Michael Saylor. Judulnya 21 Truth About Bitcoin. Jadi 21 kebenaran tentang Bitcoin. Nah, ini bakalan seru banget. Jadi ada 21 poin yang diungkapkan sama Michael Saylor tentang kebenaran yang ada di dalam Bitcoin. Yuk, kita langsung aja. Seperti biasa, gue meramu semuanya, nge-breakdown videonya di ChatGPT dengan bantuan dia ya. Jadi gue bacain, gue belajar, kalian belajar, gue bacain, kalian denger, semuanya belajar. Oke. Oh ya, yang mau nonton videonya bisa nonton di sini ya. Nah, videonya di 2025, masih baru juga. Kemarin tuh Michael Saylor kan bikin video yang 21 aturan tentang Bitcoin. Sekarang 21 kebenaran tentang Bitcoin. Jadi yuk kita mulai aja. Dalam presentasi berjudul 21 kebenaran tentang Bitcoin yang disampaikan oleh Michael Saylor pada Digital Asset Summit 2025, beliau menguraikan 21 aspek penting yang mendefinisikan Bitcoin sebagai aset digital unik. Berikut adalah poin-poin utama dari presentasi tersebut. Nah, ini dia ya. Jadi Michael Saylor presentasi di acara Digital Asset Summit 2025. Jadi ini dia 21 kebenaran tentang Bitcoin. Kita mulai. 1. Bitcoin sebagai digital emas. Saylor menekankan bahwa Bitcoin adalah bentuk emas digital yang langka dan tidak dapat direplikasi, menjadikannya aset yang sangat berharga ya. Jadi Bitcoin itu terkenalnya sebagai digital emas. Dan ini adalah satu-satunya di dunia digital yang nggak bisa di copy paste. Seperti kita tahu, musik, foto kita kan kita bisa copy, kita paste, copy paste. Bitcoin itu satu-satunya di dunia saat ini yang nggak bisa di copy paste, gitu ya. Jadi aman, 21 jutanya nggak bakalan berkurang ataupun bertambah. Nomor 2, prediksi harga Bitcoin. Ia memprediksi bahwa harga Bitcoin akan mencapai 13 juta dolar dalam waktu 20 tahun ke depan, didorong oleh adopsi global dan sifatnya yang terbatas. Nah, jadi Michael Saylor ini memprediksi harga Bitcoin itu 13 juta dolar dalam 20 tahun ke depan. Memang kita tahu Bitcoin itu adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau ditariknya jangka panjang, dia bakalan menguntungkan. Cuma kalau kita mainnya sebentar-sebentar ya turun naik ya gitu. Nomor 3, penyimpan nilai yang unggul. Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai yang lebih baik dibandingkan aset tradisional karena ketahanannya terhadap inflasi dan depresiasi. Nah, si Michael Saylor juga menganggap Bitcoin sebagai penyimpan nilai ya. Jadi ibaratnya bukan cryptocurrency lagi, ini udah aset gitu. Nomor 4, transparansi dan keamanan. Teknologi blockchain Bitcoin memberikan transparansi dan keamanan tinggi dalam setiap transaksinya. Nah, seperti kita tahu, blockchain itu terbuka, nggak bisa diedit, nggak bisa dibalikan waktu. Jadi semua orang bisa melihat, semua orang bisa ngecek tiap hari. Nomor 5, desentralisasi. Tidak dikendalikan oleh entitas tunggal, Bitcoin menawarkan desentralisasi yang memastikan ketahanan terhadap manipulasi. Nah itu ya. Jadi desentralisasi berarti nggak ada yang mengendalikan kayak bank, pemerintah, atau perusahaan. Jadi Bitcoin itu
ya udah entitas tunggal, nggak ada yang ngendaliin gitu. Nomor 6 ada aksesibilitas global. Aksesibilitas global. Siapapun dengan koneksi internet dapat mengakses dan menggunakan Bitcoin, menjadikannya inklusif secara global. Nah, jadi ya, semua orang di dunia yang punya akses internet berarti dia bisa akses Bitcoin. Enggak terkecuali orang miskin, orang menengah, orang kaya, semua bisa. 7. Pasokan terbatas. Dengan total pasokan yang dibatasi hingga 21 juta koin, kelangkaan Bitcoin meningkatkan nilainya seiring waktu. Nah, jadi pasokannya udah segitu aja, 21 juta koin, nggak bisa bertambah. Jadi seiring waktu di masa depan dalam jangka panjang nilainya bakalan meningkat karena semua orang pasti mau gitu. Kecuali nilainya nggak ada orang yang mau, nah itu udah hancur. Nomor 8, ketahanan terhadap sensor. Transaksi Bitcoin tidak dapat disensor, memberikan kebebasan finansial kepada penggunanya. Nah itu ya, kita balik lagi, kalau Bitcoin itu nggak bisa diubah, nggak bisa diedit-edit gitu ya. Semuanya udah jalan aja gitu. Nomor 9, portabilitas tinggi. Bitcoin dapat dengan mudah ditransfer kemana saja di dunia tanpa hambatan fisik. Nah ini yang paling penting ya kalau menurut gue ya. Di Bitcoin itu kita bisa ngirim kemanapun, dimanapun, kapanpun. Itu nggak ada transaksi biaya yang tinggi, nggak ada batasan gitu ya. Karena dia, balik lagi, dia itu desentralisasi, nggak ada yang ngendaliin gitu. Nomor 10, divisibilitas. Satu Bitcoin dapat dibagi hingga 8 desimal, memungkinkan transaksi mikro yang efisien. Nah gitu ya, jadi fraktual. Bitcoin itu bisa dibelah-belah gitu. Jadi misalnya kamu nggak punya uang buat beli 1 Bitcoin, kamu bisa belinya 0,00001 Bitcoin. Nomor 11, biaya transaksi rendah. Dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, Bitcoin menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah. Ya, misalnya kita pakai Western Union atau PayPal, itu bisa berlangsung beberapa hari dan ada biaya yang lumayan tinggi kalau kita antar negara. Nah, Bitcoin itu lebih rendah dan lebih cepat. Nomor 12, kecepatan transaksi. Transaksi Bitcoin dapat diselesaikan dalam waktu singkat, terutama dibandingkan dengan transfer bank internasional. Itu tadi balik lagi ya, dia lebih cepat. PayPal bisa 3 hari. Waktu dulu sih ya, waktu gue pakai PayPal itu 3 hari aja kita udah happy banget. Duit kita udah masuk 3 hari itu udah happy banget. Bitcoin itu udah semenit kali ya. Nomor 13, open source. Kode sumber Bitcoin terbuka untuk umum, memungkinkan transparansi dan kolaborasi komunitas. Nah itu ya, jadi open source itu maksudnya siapapun bisa lihat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam Bitcoin gitu ya. Walaupun nanti walletnya itu nggak ketahuan siapa, tapi kita bisa track gitu. Nomor 14, resistensi terhadap inflasi. Pasokan tetap Bitcoin membuatnya tahan terhadap inflasi yang sering mempengaruhi mata uang fiat. Nah itu ya, jadi tidak seperti uang fiat, Bitcoin itu nggak bisa dicetak ulang, dicetak lagi, diperbanyak gitu-gitu. Jadi ya, tahan terhadap inflasi. Nomor 15, kepemilikan penuh. Pemilik Bitcoin memiliki kontrol penuh atas aset mereka tanpa perantara. Nah, kamu beli Bitcoin, kamu sendiri yang harus ngejaganya. Kamu beli Bitcoin, kamu yang bisa jual belinya, gitu-gitu. Jaganya, semuanya kamu yang harus melakukan tugasnya, karena nggak ada perantaranya. Nomor 16,
interoperabilitas. Bitcoin dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dan layanan, meningkatkan fungsionalitasnya. Jadi Bitcoin itu bisa diintegrasikan dengan berbagai platform dan layanan. Misalnya ya, kita bisa masuk ke toko kripto beli Bitcoin gitu-gitu ya. Kita bisa bikin teknologi di atas Bitcoin gitu-gitu. 17. Inovasi berkelanjutan. Ekosistem Bitcoin terus berkembang dengan inovasi dan peningkatan teknologi. Nah itu ya. Jadi walaupun nggak bisa diedit, nggak bisa rusak, sistem Bitcoin itu bisa berkembang. Nah itu dia keseruannya. Nomor 18. Komunitas global. Didukung oleh komunitas global yang aktif dan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan adopsi Bitcoin. Nah, jadi komunitas Bitcoin maksinya seluruh dunia ada. 19. Transparansi pasar. Data pasar Bitcoin tersedia secara real time, memungkinkan analisis dan keputusan yang tepat. Nah, itu ya. Jadi harga Bitcoin di Indonesia, harga Bitcoin di Afrika, harga Bitcoin di Cina itu sama harganya. Nggak ada yang beda-beda gitu. Jadi satu aset harganya sama seluruh dunia, bisa diperdagangkan seluruh dunia, bisa diperjualbelikan seluruh dunia. Nomor 20. Perlindungan terhadap penipuan. Sifat transparan dan tidak dapat diubah dari blockchain Bitcoin membantu mencegah penipuan. Nah itu ya. Misalnya ada yang bilang, gue kehilangan segini Bitcoin, ya udah bisa di tracking di blockchainnya gitu. Bener nggak nih si Acul kehilangan 1 Bitcoin gitu. Terakhir 21. Potensi masa depan. Saylor menegaskan bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk mengubah landscape keuangan global dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Itu ya, potensi masa depan Bitcoin itu gede banget. Sebagaimana kita tahu udah banyak dipakai di berbagai platform seperti di PayPal lagi. Apple ngeluarin Bitcoin Pay gitu. Terus di Arab udah digaji orang-orangnya pakai kripto gitu. Bakalan banyak perkembangan nanti di masa depan ya. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Melalui 21 poin ini, Michael Saylor menyoroti keyakinannya bahwa Bitcoin adalah aset revolusioner dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan keuangan tradisional dan membuka peluang baru di era digital. Nah, itu dia ya. 21 kebenaran Bitcoin. Kalau kita lihat dari orang yang presentasiinnya, Michael Saylor, dia itu kan termasuk Bitcoin maxi ya. Dia nggak percaya semua koin, dia cuma percayanya Bitcoin. Dan semua orang di dunia tahulah siapa Michael Saylor kalau ngomongin tentang Bitcoin ya, karena perusahaannya aja strategi B itu keuntungannya semuanya 100% dibeliin Bitcoin. Nah gitu ya. Tapi yang jadi negatif dari Michael Saylor ini adalah dulu kasusnya di website bubble ya, website yang www itu. Dulu dia ikutan juga di situ, akhirnya jadi bubble pecah gitu. Dia juga termasuk orang yang ternama di kasus itu ya. Kalau kalian pengen cari datanya lagi, bisa di search lagi. Michael Saylor itu dulunya ikut di website bubble ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan komen aja. Nanti kita belajar lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap nyicil Bitcoin semampu kita, sebisa kita aja. Nah, kita lihat perkembangannya di masa depan. Thank you semuanya, dadah.